Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita patut mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali melakukan pembelajaran. Pada kesempatan ini, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu diri Ibu, di mana Ibu dikenal di SMA Bintang Timur dengan inisial MD Simarmata. Ibu harap kalian bisa mengenal Ibu walaupun dalam pembelajaran daring dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Ibu memberitahukan kembali kepada kalian bahwa Ibu di sini mengajarkan pelajaran ekonomi untuk jurusan IPS, begitu juga akan mengajarkan pelajaran prakarya. Jadi ada 2 mata pelajaran yang akan Ibu berikan kepada kalian. Nah, untuk kesempatan ini untuk hari ini kita akan mempelajari pelajaran ekonomi, di mana untuk semester ganjil kita memiliki 4 bab yang harus kita tuntaskan dan kalian harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Di mana bab pertama akan kita mulai hari ini dengan judul Konsep Dasar Ilmu Ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi akan memberikan bagian-bagian. Yang pertama yaitu mengenai pengertian ilmu ekonomi. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah pernah mendengar kata ekonomi? Nah, baik, terima kasih. Bagi yang sudah pernah mendengar kata ekonomi, pasti tahu bahwa ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan istilah oikonomia. Nah, yang belum pernah mendengar, Ibu harapkan saat ini kamu bisa memahaminya. Nah, kata oikonomia itu dalam bahasa Yunani dibagi atas 2 kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti keluarga, bisa juga disebut dengan rumah tangga, dan nomos berarti peraturan atau disebut dengan aturan dan hukum. Kalau kita gabungkan kedua daripada unsur-unsur ini antara oikos dan nomos, berarti oikonomia. Kalau bahasa Indonesia disebut ekonomi, diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Baik, sampai di sini sudah jelas ya anak-anak ya. Nah, kemudian ada lagi tanggapan atau pemikiran dari orang Yunani yang disebut dengan para ahli dari bangsa Yunani. Yang pertama oleh Albert Meyers. Walaupun masih banyak lagi pendapat dari para ahli. Nah, Ibu akan menunjukkan atau menawarkan 3 para ahli dari bangsa Yunani yang memberikan definisi terhadap ilmu ekonomi. Menurut Albert Meyers bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuas kebutuhan manusia. Di mana kita ketahui kebutuhan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Apa yang dibutuhkan manusia berupa barang dan jasa. Itu adalah kata kunci yang pertama oleh Albert Meyers. Dan yang kedua adalah kata kunci daripada pengertian ilmu ekonomi, alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu jumlahnya terbatas. Maksudnya bahwa manusia itu memiliki sumber daya manusia yang terbatas atau SDM. Memiliki sumber daya modal yang terbatas. Memiliki keahlian yang terbatas. Di mana kebutuhan yang diharapkan oleh manusia itu jumlahnya tidak terbatas. Berarti banyak ya
Contoh, ibu sendiri tidak puas hanya dengan memakai satu pasang sepatu. Pasti ibu memiliki sampai 2, 3, bahkan 10 pasang sepatu. Itu menunjukkan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa alat pemuas kebutuhan itu salah satunya adalah sumber daya modal. Nah, uang Ibu terbatas. Tetapi Ibu tetap ingin membutuhkan sampai 10 pasang sepatu. Tidak beda lagi dengan pendapat Paul A. Samuelson. Tetapi menurut Paul, dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, nah sumber daya ini termasuk juga alat pemuas kebutuhan. Salah satunya bisa sumber daya modal, sumber daya manusia, nah itu sifatnya terbatas. Nah, cara si Samuelson mendefinisikan ilmu ekonomi adalah membuat pilihan. Nah, ibu memang memerlukan sepatu, tetapi ibu lebih memerlukan makanan. Jadi ibu buat pilihan, ibu lebih memilih makanan daripada membeli sepatu. Kemudian, menurut Robert B. Eccles Jr. dan Robert D. Tollison, yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Nah, sama ya, kebutuhan yang tidak terbatas. Memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memuaskan keinginan mereka. Nah, ibu tadi sudah memiliki sepatu. Tetapi ibu ingin lagi memiliki sepatu kets. Sementara kegunaan sepatu itu sama-sama sebagai alas kaki. Nah, tetapi ibu bisa melakukan pemilihan atau memilih yang mana lebih utama. Apakah ibu lebih memilih sepatu kets atau sepatu bertumit? Karena ibu setiap harinya bekerja harus memakai sepatu bertumit. Nah, jadi ibu harus memilih karena keterbatasan dari alat pemuas kebutuhan atau sumber dayanya. Sumber daya itu terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, dan keahlian. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jelas ya anak-anak ya? Ada kaitannya ya dari masing-masing pemikir-pemikir dari bangsa Yunani tadi. Ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ibu miliki atau sumber daya modal yang ibu miliki hanya cukup membeli satu pasang sepatu. Walaupun kebutuhan-kebutuhan lain harus dipenuhi, tetapi ibu buat prioritas atau ibu pilih yang mana yang lebih diperlukan. Baik, itulah mengenai pengertian ilmu ekonomi. Kemudian di slide kamu bisa melihat bahwa ekonomi dikatakan sebagai ilmu karena memiliki komponen-komponen ilmu. Maksudnya di sini bahwa ekonomi itu memiliki komponen teori, ada fakta, ada fenomena dan konsep. Itu maksud daripada ekonomi dikatakan sebagai ilmu. Tapi yang kita ketahui dan kita perlu pahami tadi bahwa pengertian ilmu ekonomi tersebut itu hanya konsep ya anak-anak ya. Baik, kemudian kita
masuk ke bagian yang kedua atau bagian dari konsep ilmu ekonomi, yaitu pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 kajian ilmu. Yang pertama disebut dengan ekonomi teori. Nah, dia tadi sebagai teori, di mana kalau teori itu merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan. Nah, kenapa dikatakan kebijakan? Nah, nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya bahwa teori tanpa praktek itu sia-sia. Ya, contoh, untuk mengatasi inflasi, ya, kita harus melakukan kebijakan. Apa kebijakan untuk mengatasi inflasi? Adalah kebijakan disebut dengan kebijakan moneter. Ada juga dengan kebijakan fiskal. Itulah dia dalam ekonomi teori. Ekonomi atau bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerapkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Nah, dalam teori ekonomi juga ada dipelajari bahwa ekonomi itu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa. Contoh, kenapa terjadi harga buku yang melonjak tinggi? Disebabkan karena adanya hubungan. 1, karena pada bulan Juli atau bulan tahun ajaran baru, siswa-siswa dari segala penjuru akan membutuhkan banyak buku. Nah, akibatnya harga akan menjadi naik. Kemudian bahwa ekonomi teori itu terbagi atas 2. Yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu adalah ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian atau ruang lingkup kecil. Contohnya, menganalisis pemenuhan kebutuhan rumah tangga, yaitu dengan melakukan kegiatan membuat kue misalnya. Itu termasuk masalah-masalah rumah tangga dalam kelompok kecil. Untuk memenuhi kebutuhan yang lain karena pendapatan yang kurang atau income yang dimiliki keluarga tersebut sedikit, dia akan membuat usaha membuat kue agar kebutuhan yang ada di rumah tangganya bisa terpenuhi. Nah, ini ada juga contoh perilaku konsumen atau produsen, permintaan, penawaran, biaya produksi, dan lain-lain. Nah, itu tadi contoh yang Ibu berikan itu contoh untuk membuat kue tadi termasuk perilaku konsumen. Itu adalah salah satu contoh dari teori ekonomi mikro yang menyelesaikan masalah secara sempit atau kecil. Kemudian di ekonomi makro adalah ilmu yang menganalisis perubahan perekonomian rumah tangga atau perusahaan dalam pasar secara luas atau secara keseluruhan. Contoh, bagaimana meningkatkan pendapatan nasional, bagaimana mengatasi laju inflasi, bagaimana mengatasi pengangguran, kebijakan apa yang dilakukan untuk mengatasi inflasi. Yaitu dengan menggunakan kebijakan moneter. Nah, itu nanti akan kita pelajari secara mendalam di bab selanjutnya. Yang ketiga bagian dari ilmu ekonomi adalah ilmu ekonomi terapan. Kalian bisa lihat di slide apa itu ekonomi terapan.
bagian dari ilmu ekonomi yang merupakan penerapan ilmu ekonomi teori. Di sini menerangkan atau menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu perekonomian. Nah, contohnya menggunakan teori ekonomi, pengukuran dan metode analitik statistik. Yang ketiga yaitu ekonomi deskriptif. Adalah memberikan keterangan yang melibatkan pengidentifikasian, pendefinisian, pengukuran fenomena, dan pengumpulan data. Dengan kegiatan ini kita memperoleh sejumlah pengetahuan tentang fakta, mengenai informasi faktual, mengenai masalah yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Contohnya jumlah angkatan kerja, struktur, serikat buruh, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga dari konsep ilmu ekonomi adalah tujuan dan manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Nah, coba kamu lihat slide. Tujuannya adalah untuk membuat skala prioritas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas. Tujuan untuk mempelajari ilmu ekonomi untuk membuat skala prioritas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas. Artinya membuatkan atau memilih kebutuhan apa saja yang lebih diutamakan. Yang jumlah kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, yang kedua manfaatnya dalam mempelajari ilmu ekonomi, bisa kalian lihat sendiri slide-nya. Baik anak-anak, kalau ada pertanyaan boleh kamu buat di dalam pesan Edmodo. Nah, kita akan diskusikan bersama-sama. Baiklah anak-anak, sampai jumpa. Salam sejahtera. Tetap di rumah dan tetap semangat.